Pukul 7 malam kami sampai juga di pos 2 yaitu Brakseng. Nah, di pos 2 ini kondisinya sepi banget. Gelap dan pos 2 itu kan ada semacam tenda ya, bangunan, ada semacam bangunan terbuat dari seng. Itu sumpah suasananya bener-bener mistis banget, aku nggak bohong. Bener-bener udah kayak kamar mandi angker di tengah-tengah hutan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi bersama aku. Izul Fadil Sani. Nah, teman-teman. Jadi di kesempatan kali ini aku bakal ngelanjutin cerita aku kemarin tentang pendakian kami menuju Gunung Lawu via base camp Candi Ceto. Nah, buat kalian yang belum nonton part satunya, silahkan tonton dulu ya, supaya kalian bisa mengerti alur jalan ceritanya. Buat yang belum nonton, silahkan tonton di sini ataupun linknya aku sediain di deskripsi ya. Nah, di part 1 kemarin, aku sama teman-teman aku itu baru perjalanan dari Tegal menuju ke Karanganyar, yaitu tempat base camp Candi Ceto berada. Akan tetapi di tengah perjalanan kami mengalami suatu kendala yang mengakibatkan satu orang teman kami harus terpaksa pulang ke rumah, dan itu tidak bisa diganggu-gugat lagi. Dan di kesempatan kali ini aku bakal ngelanjutin cerita aku dan teman-teman aku dari tempat kami istirahat di daerah Kendal menuju ke Karanganyar, tempat base camp Candi Ceto, dan ketika kami naik gunung serta turun gunung lagi. So, buat kalian yang penasaran, silahkan tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like dan komen yang baik-baik. Oh iya, buat kalian yang pengen cerita tentang pengalaman horor, entah itu mendaki atau pengalaman horor apapun, silahkan kalian bisa DM aku di Instagram ataupun bisa kirimkan cerita kalian melalui email yang ada di deskripsi ya. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, ini dia ceritanya. Oke, selepas kami rehat di Kendal, pukul 7 pagi kami langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Karanganyar. Saat itu cuaca sedang cerah. Singkat cerita, kami sampai juga di kota Semarang, tepatnya di daerah Mangkang. Di situ kami terjebak macet karena saat itu masih dalam jam berangkat kerja. Maklum, Semarang menjadi ibu kota provinsi Jawa Tengah. Jadi tidak heran kalau Semarang itu juga macet. Nah, sesampainya kami di depan UIN Wali Songo Semarang Kampus 1, yaitu daerah kalian, di situ kan ada pertigaan tuh. Kami mutusin buat belok kanan ke arah Solo dan Yogyakarta, melewati Kampus 2 dan Kampus 3 UIN Wali Songo Semarang, hingga sampailah kami di daerah BSB Semarang, Jawa Tengah. Nah, dari situ kemudian kami menemukan pertigaan kalau ke kiri ke arah Jogja dan Solo, kalau lurus entah kemana. Akhirnya kami memilih untuk belok kiri. Ternyata jalan itu menghubungkan antara kota Semarang dan Kabupaten Semarang di bawah kaki Gunung Ungaran. Nah, di jalan ini kami sempat beristirahat dulu untuk mengisi bahan bakar karena stok bahan bakar yang sudah mulai menipis. Setelah itu kami pun lanjut jalan hingga kami menemukan jalan utama yang menghubungkan antara Semarang dan Surakarta atau Solo. Sepanjang jalan itu kami disuguhkan dengan pemandangan yang menarik nih. Di sebelah kanan kami bisa melihat Gunung Ungaran yang menjulang tinggi, dan di sebelah selatan sana terdapat Gunung Merbabu yang seakan-akan memanggil kami untuk segera menghampirinya. Hingga tak terasa kami sampai juga di daerah Bawen, Kabupaten Semarang. Di situ terdapat percabangan jalan. Jika ke arah kiri, maka kami akan menuju ke daerah Salatiga, Sragen, dan Boyolali. Akan tetapi jika lurus atau ke kanan, kami akan diarahkan menuju Yogyakarta dan Solo. Setelah kami putusin buat belok kiri, akhirnya kami pun belok kiri dong. Iyalah, masa belok kanan? Kan nggak mungkin. Belok kiri sampai di kota Salatiga, kemudian Kabupaten Semarang. Nah, di perbatasan antara Kabupaten Semarang dan kota Salatiga, kami berhenti di sebuah pasar untuk membeli berbagai macam logistik yang kami butuhkan untuk keperluan di atas nanti. Nah, saat itu waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Kami berhenti di Pasar Suruh, belanja logistik. Setelah selesai, kurang lebih jam 11 siang, kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke Karanganyar. Melewati jalanan
biasa atau jalan kabupaten ya, jalan kabupaten yang menghubungkan antara Kabupaten Semarang, kemudian memasuki Kabupaten Boyolali, dan memasuki Kabupaten Sragen, sampailah kami di daerah Gemolong. Nah, di daerah Gemolong ini juga terdapat percabangan jalan. Kalau lurus itu mengarah ke daerah Ngawi, Jawa Timur. Akan tetapi kalau ke kanan itu mengarah ke Karanganyar dan Surakarta atau Solo. Akhirnya kami pun memilih untuk belok kanan sesuai dengan arahan dari Google Maps lah. Nah, setelah kami belok kanan, ternyata kami sampai juga di pusat kota Sragen, atau lebih tepatnya di Kabupaten Sragen. Di situ karena waktu menunjukkan udah zuhur, kami istirahat di sebuah masjid, sholat zuhur, dan kemudian setelah itu kami melanjutkan perjalanan kembali menuju ke Karanganyar. Sesampainya di Karanganyar, sebelum menuju ke base camp Candi Ceto, kami terlebih dahulu singgah di kebun teh Kemuning untuk bertemu dengan seseorang yang mana orang itu menyediakan jasa penyewaan alat-alat outdoor seperti kompor, tenda, dan sebagainya. Kami menyewa kompor, menyewa tenda, terus menyewa sleeping bag, matras, dan keperluan lainnya yang kami rasa itu belum lengkap. Setelah semuanya beres, akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan dari kebun teh Kemuning menuju base camp Lawu via Candi Ceto yang jaraknya kurang lebih tinggal 2 km lagi. Nah, setelah itu kami pun melanjutkan perjalanan dan sampailah kami di base camp Gunung Lawu via Candi Ceto. Saat itu pas di Candi Cetonya nih kan jalanan tuh nanjak. Nah, sampai di ujung jalanan mentok tuh, kami langsung belok kanan menuju ke base camp Lawu Barokah. Entah ini sebenarnya nggak direncanakan, tapi tahu-tahu udah kami ke kanan aja, ngikutin firasat aja lah, ngikutin feeling. Nah, sampai di base camp Lawu Barokah nih, kami nggak langsung nanjak dong, kami istirahat dulu, kemudian makan sama mempersiapkan segala sesuatunya sebelum kami melakukan pendakian. Di sini cuaca udah mulai dingin, kabut udah mulai turun, kemudian ditambah sama gerimis yang turun juga. Nah, yang bikin aku heran itu sama dua orang temanku, yaitu si Ahmad dan Dibyo. Mereka itu sempat-sempatnya mandi di base camp Lawu Barokah loh. Padahal saat itu kondisinya dingin banget. Aku aja yang jaketan sampai ngeringkel kedinginan. Gak kuat sama dingin yang ada di situ, tapi mereka sempat-sempatnya mandi. Entah mereka terbuat dari apa ya, aku nggak tahu. Sambil menunggu mereka mandi, aku sama Bagus putusin buat sholat asar dulu, sambil packing ulang dan ngecek semua barang tuh supaya nanti nggak ada yang ketinggalan saat kami melakukan pendakian. Nah, setelah semuanya beres dan berkumpul, kami pun langsung melakukan registrasi di base camp Lawu Barokah. Oh ya, for your information aja ya. Jadi, ketika kita akan melakukan pendakian di Gunung Lawu via base camp Candi Ceto, kita itu mengisi formulir pendaftaran kunjungan tamu lah, itu di base camp tempat kita transit ya. Tempat kita transit, di situ kita ngisi formulir meliputi nama, kemudian nomor HP, alamat, dan nomor HP orang tua atau keluarga yang bisa dihubungi, dan ini sifatnya wajib banget. Karena buat kalian semua yang mendaki Gunung Lawu, itu dari base camp mewajibkan untuk mengisi nomor HP orang tua ataupun pihak keluarga yang bisa dihubungin. Karena barangkali nanti ada kejadian yang tidak diduga-duga, pihak base camp bisa segera menghubungi pihak keluarga kalian, begitu ya. Sekaligus membayar simaksi sebesar 20.000. Setelah mengisi formulirnya dikasih ke kami dan kami pun langsung menuju ke pos pendakian. Nah, dari base camp Lawu Barokah menuju ke pos pendakian itu jalannya masih enak ya, masih tangga-tangga gitulah. Karena Candi Ceto merupakan sebuah situs sejarah, jadi di sini banyak sekali wisatawan yang berkunjung. Nah, sampai tuh kami di gerbang pendakian yang pertama selamat datang Gunung Lawu via base camp via Candi Ceto kalau nggak salah. Di situ kami sempat foto-foto dulu, kemudian melanjutkan perjalanan naik tangga hingga sampailah kami di pos pendakian. Di situ kami menyerahkan formulir sekaligus menyerahkan KTP dan kami dikasih peta pendakian. Nah, saat itu waktu menunjukkan pukul 3:30 sore lah, hampir mau jam 4. Sebelum kami melakukan pendakian, kami sempat berbincang-bincang dengan petugas base camp yang ada di situ. Mas, kira-kira area camp yang ideal itu di pos berapa? Nah, petugasnya bilang, saya sih nyaranin di pos 3 aja mas. Tapi kalau masnya kuat ya silahkan ke pos 5. Tapi kalau melihat kondisi yang udah sore sekarang nih,
saya saranin buat ngecamp di pos 3 aja gitu. Oh, ya sudah, apa jadinya nanti deh. Insya Allah kami kuat kok sampai pos 5. Oke lah. Setelah perbincangan itu, kami pun langsung memulai pendakian. Sebelum memulai pendakian, di gerbang yang ada tulisan selamat mendaki itu, ya gerbang kedua lah. Kami sempat euforia dulu, ya, gitulah intinya lah. Nah, setelah itu kami juga berdoa bersama dan mengamalkan salah satu amalan yang dititipkan oleh bapaknya Bagus, yaitu salamun ala nuhin fil alamin. Jadi ketika di rumah Bagus sebelum kami berangkat itu, bapaknya Bagus bilang ke kami dan menyarankan kepada kami untuk mengamalkan amalan ini. Sebelum naik ke gunung dan setelah turun itu kami harus membaca salamun ala nuhin fil alamin. Nah, setelah itu barulah kami melakukan pendakian. Kami pun mulai berjalan menyusuri jalanan dari base camp menuju ke pos 1 Gunung Lawu via Candi Ceto. Nah, sebelum menuju ke pos 1 kami tuh sempat turun dulu dari base camp ya, karena jalannya turun kemudian naik lagi. Di situ kami menemukan sebuah situs yang bernama Candi Ketek. Di situ ya emang candi sih, bentuknya candi, tapi entah kenapa dinamakan Candi Ketek, aku nggak tahu. Sudahlah, berlalu melewati Candi Ketek. Setelah Candi Ketek itu kan ada perkebunan warga. Nah, di perkebunan warga ini kami bertemu dengan satu rombongan pendaki yang turun. Nah, saat itu posisinya Bagus sebagai leader atau paling depan. Di belakangnya ada Ahmad, di belakangnya ada Dipyo, dan di belakangnya lagi atau paling belakang itu ada aku sebagai sweepernya. Jadi setelah melewati Candi Ketek ini kami bertemu pendaki. Ketika kita berjumpa dengan pendaki lain, kita pun saling bertanya-tanya dong, saling nyapa, entah itu basa-basi apalah. Naik kapan Mas Mbak? Kemudian di atas gimana cuacanya gitu. Ya gitulah. Nah, ternyata si Ahmad ini mendapatkan sebuah stimulus semangat dari seorang pendaki cewek yang sedang turun. Pendaki cewek yang lagi turun nih. Jadi ketika ini kan pas-pasan nih, papasan, kami mau naik, ini ada pendaki turun, ada ceweknya. Si cewek ini bilang sama si Ahmad, semangat ya. Nah, seketika itu juga Ahmad seakan mendapat suntikan ajaib gitu, dia langsung lari. Sudah. Padahal kalian tahu sendiri, Ahmad itu gemuk. Tapi dia bisa-bisanya lari gitu loh setelah disemangatin sama pendaki cewek itu. Tapi nggak apa-apa lah, aku aja kaget ngelihatnya. Setelah berlalu, akhirnya kami sampai juga di area camp sebelum pos 1. Jadi di situ ada area camp, kemudian ada warung-warungnya dan ada kayak semacam pemandian. Tapi warungnya saat itu udah tutup ya karena udah jam 5 sore. Nah, kami pikir itu pos 1 tapi ternyata bukan. Kami istirahat di situ lumayan lama. Kemudian kami lanjut lagi menuju ke pos 1. Nah, dari tempat itu melewati kayak tandon tampungan air berwarna oranye. Nah, lanjut tuh jalan hingga sampailah tak terasa kami di pos 1, yaitu Mbah Beranti. Di pos 1 terdapat sumber mata air. Kami ada yang minum, kemudian ada yang cuci muka juga, istirahat sebentar. Nah, setelah itu kami melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Nah, di perjalanan menuju ke pos 2 kami bertemu dengan maghrib. Akhirnya karena kami bertemu maghrib, kami putusin buat berhenti sejenak sambil menunggu kumandang azan maghrib yang terdengar dari bawah itu selesai. Karena kan nggak baik ya kalau kita melakukan perjalanan di waktu maghrib mendengar azan, itu nggak baik. Jadi disaranin buat teman-teman semua yang sedang melakukan pendakian dan bertemu waktu maghrib itu, kalau bisa berhenti dulu, jangan jalan. Karena ya teman-teman mungkin tahu sendirilah apa dengan waktu maghrib, kemudian mitos-mitos dan peristiwa apa-apa saja yang ada ketika waktu sendekala. Nah, singkat cerita, setelah azan maghrib berkumandang, kami pun melanjutkan perjalanan. Yang tadinya sebelum maghrib kami tuh ceria-ceria, masih bisa bercanda, masih bisa saling teriak-teriak, masih bisa happy fun. Nah, setelah maghrib suasananya berubah drastis. Kami semua diem, gak ada satupun dari kami yang berbicara, kecuali cuma gimana, rehat, lanjut,
Udah gitu doang. Sebatas sekata dua kata doang lah yang kami ucapkan setelah maghrib itu. Masih di perjalanan dari pos 1 menuju ke pos 2. Si Dibyo udah mulai ngerasa kecapean. Dia sering banget minta istirahat. Maklum, dia pertama kali mendaki gunung, dan gunung yang pertama kali dia daki itu langsung Lawu. Harusnya kan ya yang nggak terlalu tinggi dulu lah. Tapi kami semua menguatkan, berusaha buat nguatin Dibyo supaya dia itu bisa gitu. Karena yang namanya support dari seorang teman itu sangat dibutuhkan ketika kita sedang mendaki dan kita ada di posisi udah gak kuat gitu. Nah, akhirnya karena seperti itu, kami pun berjalan pelan, sambil santai aja lah. Kalau semisal ada dari kami yang ngerasa capek, ya udah kami break atau istirahat sebentar, sekedar minum atau apalah, atau menghela nafas. Jujur, setelah habis maghrib, suasana di jalur pendakian itu jadi lebih mencekam. Entah teman-teman percaya atau enggak, tapi yang pasti yang kami rasain itu benar-benar mencekam. Coba bayangin sendiri, saat itu kami tuh satu rombongan sendirian, nggak ketemu rombongan lain yang naik ataupun yang turun. Umumnya di gunung kan kalau semisal kita naik, kita ketemu tuh sama yang turun. Kami ketemu cuma satu rombongan doang, itu pun setelah Candi Ketek. Jauh gitu jaraknya sama dari tempat kami berada saat itu. Nah, masih tuh si Dibyo ngeluh, capek, akhirnya istirahat, jalan lagi, capek lagi, istirahat lagi. Pukul 7 malam, kami sampai juga di pos 2 yaitu Brangseng. Nah, di pos 2 ini kondisinya sepi banget, gelap, dan pos 2 itu kan ada semacam tenda ya, bangunan, ada semacam bangunan terbuat dari seng. Itu sumpah suasananya bener-bener mistis banget, aku nggak bohong. Bener-bener udah kayak kamar mandi angker di tengah-tengah hutan yang udah nggak ada siapa-siapanya lagi, yang nggak keurus lah selama berpuluh-puluh tahun gitu. Nah, karena kami udah ngerasa nggak enak, akhirnya kami putusin buat lanjut jalan lagi. Meskipun saat itu kami juga udah ngerasa capek, pengen banget istirahat. Ditambah dengan kondisi Dibyo yang semakin kesini ternyata semakin parah. Di perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3, ujian yang kami hadapi pun semakin berat. Si Dibyo makin gak karuan tuh. Dia seringkali meminta istirahat, di samping itu dia juga ternyata kakinya itu kram. Akhirnya istirahat lama, nungguin kakinya Dibyo agak mendingan tuh. Nah, setelah itu jalan, gak ada 10 langkah tiba-tiba minta istirahat lagi. Begitu seterusnya, kurang lebih nggak bisa kami hitung lah dengan hitungan angka. Sampai akhirnya Dibyo merasakan kram yang sangat luar biasa. Dia ngeluh udah nggak bisa jalan lagi. Aku nggak tahu saat itu posisinya harus ngapain ya. Tapi yang jelas si Dibyo itu merintih kesakitan kayak anak kecil gitu yang lagi sakit banget. Dia ngerasa kakinya itu seakan-akan kaku, nggak bisa digerakin dan gak bisa buat jalan gitu. Jangankan nanjak ya, buat jalan biasa aja dia tuh nggak bisa, buat berdiri aja susah gitu. Akhirnya di tengah kondisi seperti itu, suasana juga semakin mencekam, semakin malam, si Ahmad mutusin buat nolongin si Dibyo. Entah si Ahmad memberikan pertolongan apa, yang jelas yang aku lihat dan yang aku dengar, Ahmad itu nyuruh Dibyo buat baca sholawat sebanyak-banyaknya. Baca sholawat, baca istighfar, istighfar sebelum sholawatnya itu sampai harus masuk ke dalam hati gitu, bener-bener diresapi jiwanya. Insya Allah nggak ada apa-apa, insya Allah kamu sembuh. Sambil diusap-usap tuh kakinya si Dibyo sama si Ahmad, dibacain sholawat, dibacain istighfar, kemudian dibacain surat-surat pendek. Alhamdulillah ternyata Dibyo bisa berdiri kembali. Nah, sejak peristiwa kramnya Dibyo yang sangat parah itu, posisi berubah nih, posisi jalan. Aku yang berada di paling depan. Kemudian di belakang aku ada Ahmad, di belakangnya lagi Dibyo, dan paling belakang Bagus. Nah, saat itu kan udah gelap tuh. Akhirnya kami menyalakan senter. Si Bagus memakai headlamp, kemudian aku pakai senter dari HP. Ahmad sama Dibyo juga pakai senter dari HP juga. Nah,
Lanjut tuh kami jalan, masih di perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3. Masih biasa, Dibyo karena habis keram otomatis lebih sering meminta buat istirahat. Nah, suatu ketika tiba-tiba itu posisi berubah lagi seperti semula. Aku di belakang dan Bagus di depan. Nah, pas Bagus lagi jalan di depan, tiba-tiba nih. Jadi saat itu Bagus kan ada di paling depan tuh, pakai headlamp. Nah, gak lama berselang, tiba-tiba si Bagus itu loncat sambil istighfar, mukanya tapi ketakutan gitu. Loncat, istighfar, otomatis kita yang ada di belakangnya otomatis menanyakan dong, ini ada apa, ada apa. Ya udah loncat. Bagus nyuruh loncat, kita loncat semua, kita menghindar, kayak semacam bersembunyi di balik semak-semak. Di situ Bagus ngucapin istighfar. Detak jantungnya itu kenceng banget. Gak tahu Bagus itu abis ngapain. Entah apa yang dia lihat ataupun yang dia alami saat itu, yang jelas kami belum tahu. Tapi saat itu Bagus bilang ada babi hutan. Ya udah dong, kami percaya aja gitu. Oh, mungkin benar yang diucapin sama Bagus, karena saat Bagus loncat itu memang kami mendengar suara seperti bunyi benda yang jatuh dari atas itu, dan jatuhnya itu di semak-semak. Kan mungkin kalian bisa dengar sendiri ya. Buk, jatuh gitu dan bunyi gitulah di semak-semak. Saat itu kami mendengar semua bunyinya. Tapi entah benar atau tidak yang dilihat Bagus itu adalah babi hutan, nanti di akhir aku cerita. Setelah itu kami saling tatap-tatapan nih, bingung, bengong, ditambah suasana juga semakin mencekam, semakin malam. Kami saat itu rembukan, gimana nih, kita mau ngecamp aja di pos 3. Ya udahlah, apa jadinya. Oke, setelah itu kita lanjut jalan lagi dengan posisi yang bertukar kembali, aku paling depan dan Bagus ada di paling belakang. Singkat cerita, akhirnya kami sampai juga di pos 3. Nah, di pos 3 ini terdapat 2 tenda pendaki yang nampaknya mereka itu emang ngecamp di pos 3 ini ya. Di pos 3 juga kami sempat mengisi air, kemudian memasak, kemudian makan dan berwudu hingga sholat maghrib dan sholat isya. Nah, saat kami sedang istirahat, tiba-tiba kami mendengar ada suara dari bawah. Ternyata itu suara dari pendaki yang sedang naik malam itu. Kami pikir kami itu rombongan terakhir yang naik dari Candi Cetok. Ternyata masih ada satu rombongan lagi yang benar-benar terakhir banget naik dari Candi Cetok hari itu juga. Kami pun bertemu di pos 3. Nah, setelah bertemu mereka juga istirahat, kemudian masak, makan, kenalan sambil bincang-bincang. Mereka itu berjumlah 4 orang, laki-laki semua. Mereka berasal dari Salatiga, Jawa Tengah, dan mereka sebelumnya udah pernah nih ngedaki Lau. Jadi buat mereka mau ngedaki pagi, siang ataupun malam itu nggak masalah karena mereka udah pengalaman. Sedangkan kami belum ada yang pengalaman mendaki malam, apalagi Gunung Lawu. Belum pernah juga di antara kami yang menuju ke Gunung Lawu walaupun 1 kali. Nah, singkat cerita, akhirnya rombongan itu pun pamit duluan buat naik dulu. Katanya mereka mau ngecamp di pos 5. Oh ya udah, kami persilakan mereka buat jalan dulu. Gak lama berselang, gak ada 5 menit lah, sekitar 3 menitan, kami pun menyusul mereka. Karena tadinya kan kami niatnya mau ngecamp di pos 3 tuh. Tapi karena ketemu sama mereka dan mereka ngajakin buat ngecamp bareng di pos 5, ya udah akhirnya kami termotivasi dong buat ikut ngecamp sama mereka di pos 5. Padahal nggak lama loh jaraknya loh. Mereka jalan, terus kami 3 menit berselang kami jalan. Tapi selama kami jalan udah sekitar setengah jam lebih, kami sama sekali nggak nemuin mereka. Entah itu mereka jalannya cepet banget, atau mungkin mereka lari, atau mungkin menggunakan ilmu apalah, aku nggak tahu. Yang jelas kan seandainya mereka itu jalan jaraknya itu 3 menit, ya paling nggak masih kedengeran suaranya lah. Nah ini nggak kedengeran sama sekali, bener-bener sunyi sesunyi-sunyinya. Aku pikir ujian pendakian ini udah selesai, ternyata belum. Dari pos 3 menuju ke pos 4 itu merupakan jalur terberat di Gunung Lawu via base camp Candi Cetok. Ini menurut versi aku loh. Soalnya kenapa? Dari pos 3 menuju ke pos 4 jalanannya itu terjal banget.
intinya terjal banget, udah gitu lama, jaraknya juga jauh gitu. Jaraknya lama, jaraknya jauh, kemudian medannya juga berat, ditambah saat itu malam, nggak ada siapa-siapa. Ada satu rombongan pendaki, mereka jalan duluan tapi kami nggak ketemu, nggak denger suaranya aja, kami nggak denger gitu. Nah, akhirnya kami ya bisa dikatakan sendiri lagi. Di sini si Dibyo kumat-kumatan lagi, dan kumat-kumatannya semakin menjadi-jadi ternyata. Yang tadinya cuman paling nggak 10 langkah Dibyo minta istirahat, sekarang 5 langkah Dibyo minta istirahat. Saat itu jam udah menunjukkan pukul 10 malam. Kami belum juga sampai di pos 4 dan kami berencana buat ngecamp di pos 5. Masih tuh dengan jalan seperti itu, posisinya sama seperti dari pos 2 menuju ke pos 3. Aku paling depan sebagai leader, paling belakang Bagus. Ya kalau di belakang dua orang ini nggak berubah posisinya. Nah, karena aku paling depan dan kami tuh udah ngerasa capek banget, akhirnya kami istirahat dong, istirahat. Karena si DB istirahat, otomatis kami kan ikut istirahat juga tuh. Nah, di waktu istirahat, intinya masih di jalur dari pos 3 menuju ke pos 4. Aku kan paling depan tuh. Aku paling depan, aku nyenterinnya pakai HP. Saat itu HP aku senterin ke arah bawah lah, ke arah bawah. Tapi kan dari jauhan juga agak kelihatan tuh, agak kelihatan. Samar-samar aku itu ngelihat kayak ada sosok lagi duduk, rambutnya itu panjang. Dia tuh rambutnya tuh kayak seolah-olah nutupin muka sama badan, dan dia tuh lagi duduk jongkok gitu, gini. Nah, itu posisi nggak aku senterin, cuman kan kelihatan lah dari mataku sendiri. Nah, akhirnya setelah aku ngerasa ada yang aneh, aku senterin dong. Nah, setelah aku senterin ternyata itu tumpukan batu. Nah, sejak saat itu juga aku jadi orang yang paling diam di situ. Dan walaupun aku masih jadi leader paling depan, aku nggak berani buat nyenter ke depan. Yang aku senterin jalur pendakian di bawah. Sejak aku ngalamin kejadian itu, ya sebenarnya aku nggak takut sih, cuma aku ngerasa nggak enak aja gitu sama teman-temanku juga kan, barangkali gimana. Jadi aku putusin buat lebih hati-hati lagi. Kami masih terus berjalan. Medan semakin sulit, jalanan semakin terjal, tanjakan demi tanjakan kami lewati. Cobaan demi cobaan kami lalui. Saat itu waktu menunjukkan hampir pukul 12 malam dan kami belum juga sampai di pos 4. Jika seandainya kami memaksakan diri untuk ngecamp di pos 5, otomatis kami akan tiba di pos 5 dan berhasil mendirikan tenda, berhasil istirahat itu kira-kira jam 3 malam, jam 3 dini hari. Coba kalian bayangin. Saat itu emang bener-bener lama banget perjalanan dari pos 3 menuju ke pos 4. Karena ya selain medan juga suasana sekitar situ tuh udah nggak enak gitu. Bener-bener mencekam lah, semakin malam nggak ketemu pendaki lain yang naik ataupun yang turun, bener-bener sendiri. Kalian bisa bayangin sendiri deh gimana rasanya. Nah, singkat cerita, akhirnya kami sampai juga di pos 4. Sebelum kami sampai di pos 4, kira-kira sekitar 7 langkah lagi lah kami sampai di pos 4. Si Ahmad itu tiba-tiba ngerasa dia mau tumbang gitu, mau jatuh gitu aja. Dia ngerasa udah keberatan ngebawa keril yang emang isinya banyak ya, berat juga menurutku. Ditambah saat itu kakinya juga udah pegel banget gitu, pengen banget rasanya selonjoran, rebahan dan segera istirahat. Padahal 7 langkah lagi sampai di pos 4 gitu. Akhirnya aku karena posisinya ada di belakang Ahmad persis, jadi setelah aku ngalamin kejadian itu kami jalan, tapi gak lama berselang kami tukeran posisi lagi. Ahmad yang ada di paling depan, jadi dia sebagai leader, aku di belakangnya gitu. Nah, menjelang sampai di pos 4 itu kan Ahmad posisinya mau jatuh. Akhirnya aku tahan dong. Aku tahan, ya Ahmad kan posisinya gemuk ya. Aku yang nahan, dia ngebawa keril, otomatis kan aku juga ngerasa berat gitu. Tapi
udahlah, ayo semangat, bentar lagi itu pos 4 di atas, ayo, bentar lagi kamu pasti bisa. Akhirnya kami sampai juga di pos 4 pukul 12 malam. Nah, saat itu kami dihadapkan pada pilihan. Pilihan pertama, kami ngecamp di pos 4 walaupun itu merupakan pos terlarang, atau pilihan kedua, kami melanjutkan perjalanan menuju ke pos 5 untuk ngecamp di sana. Saat itu tenaga kami tuh udah bener-bener habis, capek banget. Ditambah lagi si Dibyo yang udah kumat-kumatan lagi, si Ahmad yang udah mulai tumbang. Aku juga udah ngerasa capek, apalagi sama si Bagus. Ya udahlah, mau nggak mau, siap nggak siap, kami harus ngecamp di pos 4. Pos 4 itu namanya Penggik ya. Jadi di pos 4 itu ada bangunan, kemudian di atasnya itu ada semacam tanah datar yang kira-kira cukup buat satu tenda doang. Nah, saat itu kami putusin buat diriin tenda di situ aja. Akan tetapi aku usul barangkali di atas sana sedikit lah ada area yang lebih luas yang cukup buat diriin tenda. Setelah aku ngecek ke atas sama si Bagus, ternyata nggak ada area landai. Begitupun ketika ke bawah nggak ada area landai. Jadi mau nggak mau kami harus mendirikan tenda persis di atas atap dari pos 4. Setelah tenda berdiri, walaupun posisinya itu ketika kami keluar dari tenda langsung berhadapan dengan, jadi itu ya kayak semacam ya jarak seperti inilah. Jadi ini kan ada bangunan pos 4. Nah terus di belakangnya itu persis ada semacam tanah yang ke atas seakan-akan menjadi tembok lah. Nah di atasnya ini sini persis kami mendirikan tenda. Jadi ketika kami membuka resleting tenda itu kami langsung wah, kalau nggak hati-hati bisa jatuh gitu. Karena emang tanahnya cukupnya buat segitu doang, nggak cukup buat 2 tenda ataupun lebih. Sebenarnya ya kenapa banyak pendaki yang menyarankan jangan camp di pos 4 karena memang kondisinya seperti itu. Tapi mau gimana lagi, keadaan udah kalem, kami juga udah capek, ditambah kami udah nggak kuat lagi gitu buat jalan. Akhirnya ya mau nggak mau kami harus mendirikan tenda di pos 4. Setelah tenda berdiri, kami pun langsung memasukkan segala barang-barang kami, keril, kemudian dan segala macamnya, sleeping bag dikeluarin, resleting langsung ditutup. Setelah itu kami pun masak-masak. Kami masak, kemudian kami makan, minum. Setelah itu kami putusin buat tidur semuanya. Nggak ada kompromi buat nggak tidur. Pokoknya semuanya harus tidur, istirahat, karena besok pagi kami harus summit attack menuju ke puncak Lawu. Nah, singkat cerita, di malam itu kami tidak mengalami hal-hal apapun. Aku saat itu bangun pukul 5 pagi dan Bagus udah bangun duluan. Ternyata dia lagi ngehangetin badan pakai kompor di tangannya. Kan kompor tuh ada apinya nyala. Dia tangannya kayak giniin, ya biar hangat gitulah. Nah, setelah itu Bagus nawarin susu ke aku, mau dibuatin susu nggak? Ya udah, aku yain aja. Aku dibuatin susu, aku minum. Setelah itu aku bangunin si Ahmad sama si Dibyo. Terus nawarin juga buat itu minum susu lah atau buat sarapan gitu, buat makan gitu. Ternyata setelah itu Bagus ngebikin roti bakar, walaupun ya dibakar seadanya, dibakar langsung di kompornya. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting apapun makanannya di gunung tetap enak. Setelah itu kira-kira pukul 7 pagi kami mutusin buat keluar tenda dan bersiap untuk summit attack. Walaupun nggak dapet sunrise ya, tapi nggak apa-apa lah, yang penting tujuan kami kan bisa ke puncak dan bisa turun lagi gitu. Nah, sebelum summit attack ternyata cobaan belum selesai. Si Dibyo makin susah buat diajak ke puncak, soalnya dia berdalih pertama dia udah nggak kuat lagi, udah nggak karuan, nggak bisa buat jalan gitulah. Yang kedua, dia pengennya di tenda aja, tidur istirahat gitu. Nah, saat itu kami mikir, di pos 4 kan cuman kami doang, ditambah selama perjalanan kami nggak ketemu pendaki yang naik ataupun yang turun. Udah, jadi seandainya ya mungkin terjadi apa-apa sama Dibyo, nanti kami gimana? Jadi mau nggak mau ya Dibyo harus ikut. Bujukan demi bujukan, rayuan demi rayuan, paksaan demi paksaan, sempet kami hampir menyerah untuk mengajak si Dibyo, untuk meluluhkan hati Dibyo untuk ikut summit attack.
Akan tetapi ternyata Allah menurunkan pertolongan kepada kami dan si Dibio akhirnya lulus juga dong. Alhamdulillah aku seneng dong. Jam 7 kami start summit dari pos 4 pergi. Tendanya ditinggal, kami cuman jaketan, kemudian membawa carrier 1 isinya makanan sama kompor ya, karena kami berniat buat memasak di atas nanti.